Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap tentunya kalian sehat-sehat saja. Anak-anak, meskipun di masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Meskipun kalian harus belajar dari rumah. Dan ingat anak-anak, kalian tetap melaksanakan protokoler kesehatan, di antaranya 1, kalian harus tetap jaga jarak, selalu menggunakan masker bila keluar rumah, dan cuci tangan menggunakan sabun bila telah melakukan berbagai aktivitas. Sebelum Ibu masuk ke pembahasan tentang struktur sel dan fungsinya, kalian bisa mengamati yang Ibu bawa di samping ini. Anak-anak, kalau berbicara tentang sel, kita tidak lepas dari kata mikroskop. Apa itu anak-anak? Mikroskop adalah sebuah alat untuk membantu melihat benda-benda yang ukurannya mikroskopis atau kecil. Lah, anak-anak, sekarang ini saya akan menunjukkan, akan melihat sel itu dengan menggunakan mikroskop. Bagaimana caranya anak-anak? Pertama, ini nanti kita melihat sel dari umbi bawang merah. Pasti di rumah kalian ada kan bawang merah? Dan kalian juga sudah tahu bahwa bawang merah itu merupakan umbi lapis. Ini anak-anak, kita ambil 1 lapis dari umbi lapis tersebut, kemudian kita letakkan di kaca objek atau objek gelas, kemudian kita tetesi dengan air dan kita tutup dengan menggunakan kaca objek, kaca penutup atau cover glass, maaf. Baru setelah ini kita amati di bawah mikroskop dengan perbesaran tertentu. Hasilnya akan nampak pada gambar seperti pada slide berikut. Kalian amati anak-anak, di situ ada nampak ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding-dinding. Kalau kamu ingat kata sel, pasti kalian akan ingat bahwa di lapas ya ada sel kan anak-anak, bagaimana itu kan seperti ruangan kecil-kecil yang dibatasi oleh dinding-dinding. Ini kalian amati pada gambar tersebut yang ditunjukkan oleh anak panah. Itulah anak-anak 1 sel. Kalian lihat bahwa dalam 1 lapisan ini disusun oleh beberapa sel. Bagaimana dengan kalau dalam 1 umbi ini pasti akan disusun beribu-ribu bahkan berjuta-juta sel. Jadi anak-anak bisa menyimpulkan apa pengertian dari sel itu anak-anak? Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, yang mana fungsi sel tersebut ada 2, yaitu sel sebagai unit struktural makhluk hidup. Maksudnya apa anak-anak? Kalian tahu? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa makhluk hidup itu disusun oleh sel-sel. Yang kedua, sel sebagai unit fungsional. Maksudnya di sini dalam 1 sel itu anak-anak bisa melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Misalnya respirasi, pencernaan makanan, pembelahan sel, perkembangbiakan, dan lain sebagainya. Oke, mari Bu Asmi lanjutkan ke sebenarnya komponen sel itu disusun oleh zat apa saja sih?
Ada dua zat, yaitu yang pertama senyawa organik. Apa saja senyawa organik itu anak-anak? Mungkin kalian sudah pernah dengar ya kata organik, yaitu berupa protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Yang kedua adalah senyawa anorganik. Apa saja itu anak-anak? Yaitu air, mineral, dan gas-gas, misalnya gas N2 atau nitrogen, hidrogen. Di mana air ini anak-anak sebagai komponen terbesar yang menyusun sel, sekitar 80 sampai 90%. Jadi anak-anak jangan takut ya dengan kata-kata kimia, dengan bahan-bahan kimia. Karena apa? Itu sudah familiar dengan tubuh kita anak-anak. Tubuh kita itu disusun oleh zat-zat atau senyawa-senyawa kimia. Begitu anak-anak ya. Sekarang bisa Ibu lanjut lagi anak-anak? Oke. Anak-anak, menurut strukturnya, sel itu kita bedakan ada dua macam. Apa saja itu anak-anak? Yang pertama yaitu sel prokariotik atau ada yang menyebut dengan sel prokariota. Apa itu anak-anak? Yaitu sel yang tidak mempunyai membran inti. Sehingga materi genetik DNA-nya itu masih bercampur dengan sitoplasma. Ini kalian pasti masih ingat pada pembelajaran yang lalu tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalian membahas sel prokariotik juga kan? Sel prokariotik itu dimiliki oleh apa anak-anak? Iya, betul sekali, yaitu dimiliki oleh sel bakteri dan ganggang biru. Ini adalah organisme uniseluler atau satu sel. Yang kedua anak-anak yaitu sel eukariotik. Apa itu sel eukariotik? Yaitu sel yang mempunyai membran inti, di mana ini nanti materi genetik DNA-nya sudah diselubungi oleh membran inti. Untuk sel eukariotik dimiliki oleh sel hewan, sel tumbuhan, sel fungi, atau jamur. Begitu anak-anak ya. Mari Ibu lanjutkan lagi. Materi selanjutnya yaitu bagian-bagian sel. Anak-anak, kalian tadi sudah mengamati gambar sel epidermis bawang merah. Apa di pikiran kalian? Kelihatannya sel tadi nampak seperti ruangan kecil yang kosong. Sebenarnya anak-anak itu adalah suatu ruangan yang ada isinya. Karena keterbatasan alat, mikroskopnya masih sederhana, maka bagian-bagian dari sel itu masih tidak kelihatan. Untuk itu, Ibu punya model seperti ini anak-anak. Ini adalah salah satu contoh model sel yang Bu Asmi buat dari bahan agar-agar dan berbagai macam buah. Apa saja bagian dari sel itu? Di sini nanti ada dinding sel. Ini wadah ini kita analogkan sebagai dinding sel. Kemudian lapisan dalamnya ini adalah membran sel atau membran plasma. Kemudian kalian lihat ada bagian-bagiannya bukan? Ini misalnya ada vakuola, ada inti sel, ada kloroplas, ada mitokondria, kemudian ada yang kuning ini adalah retikulum endoplasma. Ada bintil-bintil ini anak-anak apa? Yaitu ribosom. Kemudian ada yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini adalah kita analogkan dengan badan Golgi.
Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana struktur dan fungsinya, mari kita bahas lebih lanjut dengan memperhatikan gambar pada slide berikut ini. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel ini anak-anak merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dinding sel anak-anak disusun oleh berbagai macam zat. Antara lain ada selulosa, ada hemiselulosa, pektin, dan lignin. Sehingga struktur dari dinding sel ini adalah liat dan kaku. Kalian bisa mengamati pada gambar tersebut. Fungsi dinding sel adalah memberikan bentuk dan kekuatan pada sel tumbuhan. Selain itu juga sebagai pelindung sel dari tekanan mekanik. Selanjutnya adalah membran sel. Membran sel ini merupakan membran juga bagian luar. Kalau pada sel hewan merupakan bagian paling luar. Kalau pada sel tumbuhan, membran sel ini terletak di setelah dinding sel. Setelah bagian dalamnya dinding sel, anak-anak ya, tersusun oleh lapisan lemak, 2 lapisan lemak atau yang disebut dengan fosfolipid ganda. Untuk peranan atau fungsi dari membran sel ini adalah melindungi atau sebagai pelindung bagi sel tersebut serta memberikan bentuk sel. Yang kedua yaitu sebagai media komunikasi antara bagian sel di dalam dan bagian atau lingkungan luar sel. Bagian yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan yang letaknya di antara inti dan membran sel. Ini kita bedakan, ada sitosul yang berbentuk cairan dan di mana di situ terlarut air, garam-garam mineral, dan molekul-molekul senyawa organik lainnya. Kemudian juga ada sitoskeleton atau rangka bagi sel tersebut. Dan ketiga, di dalam sitoplasma tersebut terdapat organel-organel. Apa sebenarnya fungsi sitoplasma itu, anak-anak? Fungsi sitoplasma di sini adalah untuk menyimpan atau tempat berbagai zat-zat kimia yang digunakan pada proses metabolisme sel. Yang ketiga, anak-anak, yaitu organel-organelnya. Apa itu organel? Organel adalah bagian sel yang bersifat hidup. Di antaranya pertama adalah nukleus atau yang dikenal dengan inti sel. Nukleus ini strukturnya ada 3. Yang pertama bagian luar itu adalah membran inti. Fungsinya dia melindungi inti sel tersebut. Kemudian ke dalam lagi ada cairan inti sel yang disebut dengan nukleoplasma. Kemudian lebih ke dalam lagi anak-anak itu ada anak inti atau nukleolus. Apa fungsi dari nukleus? Fungsi nukleus ini anak-anak sangat penting sekali, yaitu mengendalikan seluruh aktivitas sel. Yang kedua yaitu membawa informasi genetik dari induk atau orang tua kepada keturunannya. Mari Ibu Asmi lanjutkan untuk organel berikutnya, yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu merupakan suatu kantong-kantong pipi yang letaknya berimpitan dengan membran inti sel. Fungsinya apa retikulum endoplasma? Yaitu sebagai tempat untuk sintesis lemak atau lipid dan protein. RE atau retikulum endoplasma itu dikenal ada 2 tipe, yaitu RE halus yang tanpa ditempeli oleh ribosom. Dan yang kedua adalah RE yang ditempeli oleh ribosom atau yang dikenal dengan RE kasar. Baiklah anak-anak, kita lanjut lagi dengan ribosom.
Organel ribosom ini merupakan organel yang sangat kecil. Dia tersusun dari RNA dan protein-protein. Fungsi dari ribosom yaitu untuk tempat sintesis protein. Sudah jelas ya? Ibu lanjutkan ke badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan suatu tumpukan kantong-kantong pipih yang bermembran tunggal. Dia fungsinya sebagai kantong untuk tempat sekresi zat-zat yang masih diperlukan oleh sel tersebut. Misalnya zat protein, lipid, dan karbohidrat. Oke anak-anak, mari kita lanjut lagi dengan mitokondria. Untuk organ mitokondria ini kalian bayangannya ke mana? Bisa dibayangkan ke bentuknya sosis anak-anak ya. Bentuknya seperti sosis, ada 2 membran. Kalau sosis itu kan ada pembungkusnya ya anak-anak, itu adalah membran luarnya. Kemudian di dalamnya lagi ada membran dalam yang strukturnya adalah berlipat-lipat. Mengapa berlipat-lipat anak-anak? Ini ada tujuannya, yaitu untuk memperluas bidang permukaannya sehingga bisa memperbanyak untuk menyerap oksigen ya. Sedangkan fungsinya anak-anak berperan dalam proses respirasi aerob sel. Bisa dilanjut lagi anak-anak? Mari kita lihat lagi slide berikut ini, yaitu kloroplas. Kloroplas merupakan organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Di sini kloroplas itu tersusun oleh grana-grana yang mana di dalamnya terdapat pigmen klorofil atau zat hijau daun. Fungsinya kloroplas ini sebagai tempat untuk proses fotosintesis atau mengubah zat anorganik menjadi zat organik dengan bantuan energi cahaya, khususnya adalah cahaya matahari. Anak-anak, saya lanjutkan lagi untuk organel berikutnya. Di sini adalah vakuola. Vakuola itu merupakan suatu rongga yang diselimuti oleh membran, di mana di dalam vakuola tersebut terlarut berbagai macam zat, seperti enzim-enzim, lipid atau lemak, alkaloid, garam-garam mineral, glukosa, dan gas-gas. Anak-anak pasti ingat pembelajaran yang telah lalu, yaitu proses pemisahan zat. Kan ada pembuatan destilasi menggunakan bahan-bahan dari tumbuhan. Lah itu anak-anak, misalnya kalian membuat destilasi dari serai atau minyak kayu putih, daun minyak kayu putih, itu di vakuola inilah anak-anak tersimpan minyak-minyak tersebut ya. Jadi apa fungsi dari vakuola itu anak-anak? 1. Menyimpan cadangan makanan. Yang kedua adalah mengatur tekanan turgor di dalam sel. Oke, saya lanjut ke organel berikutnya, lisosom. Kalian bisa amati pada gambar di slide. Lisosom ini adalah suatu organ yang hanya dimiliki oleh hewan. Di situ merupakan kantong kecil yang di dalamnya menghasilkan enzim-enzim hidrolitik. Di antaranya fosfatase, lipase, dan proteolitik. Fungsinya adalah sebagai tempat pencernaan intraseluler. Organ yang terakhir kita bahas di sini anak-anak yaitu sentriol. Sentriol ini merupakan suatu tubulus atau tabung silindris yang terdapat pada sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak ada sentriol. Apa peran dari sentriol ini anak-anak? Yaitu pada saat proses pembelahan sel. Demikian tadi anak-anak, kita bahas sudah semua
bagian-bagian dari sel. Sudah tuntas. Bagaimana? Kalian sudah paham bukan? Apabila belum paham, bisa ditanyakan pada Bapak Ibu gurunya. Sebagai akhir dari pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa memahami pembelajaran hari ini dan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.